Suara petir ilahi terus terngiang di telinga. Kekuatan ledakan jimat petir ilahi saat dinyalakan oleh energi jiwa kaisar penguasa tiga venanya melampaui ekspektasi Xiao Chen. Dia bahkan mengalami kesulitan mengendalikannya. Gelombang suara saja sudah mengguncang dunia kecil itu. Retakan, dunia kecil ini mulai menunjukkan kelemahan. Sarjana buku surgawi itu mendongak dan melihat retakan berkelap-kelip dengan cahaya listrik di langit. Matanya berbinar gembira. Selama dunia kecil ini hancur, semua bahaya bisa diatasi. Saat itu, sekuat apapun si Kongsu ini, dia tidak akan berani berlama-lama karena takut ditangkap oleh penjaga kota. Pria berjas hujan jerami di atas ular piton salju itu sedikit terkejut dengan kekuatan dan tekanan yang dilepaskan Xiao Chen. Yang lebih mengejutkan bagi pria berjas hujan jerami itu adalah Xiao Chen sudah menduga bahwa ada orang lain di tempat ini. Bahkan di ranjang kematianmu, kamu berani bersikap sombong. Xiao Chen, kamu benar-benar gegabah. Wosh! Saat guntur bergemuruh, air danau terbelah. Kemudian, seorang lelaki tua berambut perak yang memegang mutiara harta karun putih keluar dari air seperti seekor naga yang muncul dari laut. Ketika dia melompat keluar dari air, dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan naga dalam aura lelaki tua berambut perak itu. Siapapun yang mengenal ras naga dapat mengetahui bahwa ini adalah seorang ahli garis keturunan naga perak, salah satu dari 6 naga ilahi berwarna. Pandangan aneh melintas di mata sarjana buku surgawi. Kemudian, dia berbisik kepada pangeran ke-9, orang ini adalah kepala istana naga perak, kepala klan garis keturunan naga perak. Dia dianugerahkan raja di kekaisaran naga ilahi sebagai raja naga perak. Apa? Kejutan melintas di mata Wang Yan. Raja naga perak, pemimpin garis keturunan di kekaisaran naga ilahi. Tidak disangka orang seperti itu mengabaikan statusnya dan datang ke ibu kota kekaisaran kota Yan untuk membunuh Xiao Chen. Masalah macam apa yang telah ditimbulkan Xiao Chen di kekaisaran naga ilahi? Xiao Chen menatap lelaki tua berambut perak itu, dan tatapannya menjadi dingin. Kemudian, dia bertanya, sejak kapan istana naga perak menjadi antek naga emas? Pria tua berambut perak itu memarahi dengan dingin, lidah yang tajam. Jika kamu bijaksana, kamu akan kembali ke kekaisaran naga ilahi bersama raja ini, bertemu dengan kaisar naga emas ungu, dan mengaku bersalah atas kejahatanmu. Jika tidak, kamu akan menentang perintah. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam dalam kasus itu. Ketika lelaki tua berambut perak ini melihat bahwa tali pancing pria berjas hujan jerami itu telah melilit Xiao Chen, dia menganggap Xiao Chen sebagai daging di talenan, hanya menunggu seseorang untuk mencincangnya, jadi dia tidak memberi Xiao Chen muka apapun. Sepertinya kau berniat untuk melawan sampai akhir. Itu juga bagus. Aku tidak perlu membuang waktu berdebat denganmu. Kedua orang ini datang untuk membunuh Xiao Chen sejak awal. Mereka tidak bermaksud untuk berunding dengannya. Karena Xiao Chen menolak untuk patuh, Raja Naga Perak segera menunjukkan niat membunuh. Berhenti, Pangeran ke-9 berkata dengan ekspresi cemberut, dari kalian berdua, satu adalah guru kerajaan Kekaisaran Binatang Rawa Putih, dan yang lainnya adalah Raja Naga Perak Kekaisaran Naga Ilahi. Kalian berdua memegang status bangsawan, tetapi ini adalah dinasti Yanwu. Untuk berpikir bahwa kau benar-benar meremehkan pangeran ini, membunuh semua pengawal rahasiaku. Pria berjas hujan jerami itu berkata dengan tenang, kami hanya membela diri. Pengawal rahasia pangeran ke-9 menemukan kami dan ingin menyerang kami. Kami tidak punya pilihan lain. Saya yakin para leluhur kuil kekaisaran akan mengerti. Jika kami menyinggung pangeran ke-9, kami akan pergi dan meminta maaf kepada Kaisar Yan secara pribadi. Saat pria berjas hujan jerami itu mengatakan itu, wajah Wang Yan berubah hijau karena marah. Bahkan jika ayah kerajaannya tidak menyukainya, dia tetap seorang pangeran. Tidak disangka kedua orang ini tidak memberinya muka apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan meminta maaf kepada Kaisar Yan, berencana untuk mengabaikannya saja. Kami diperintahkan untuk menangkap seorang buronan ras naga. Saya yakin pangeran ke-9 tidak akan melindunginya. Kalau tidak, jika kami secara tidak sengaja melukai yang mulia. Raja Naga Perak tertawa dingin. Kata-katanya menunjukkan ketidakpedulian yang sama terhadap pangeran ke-9. Baginya, pangeran ke-9 hanyalah anak dari generasi yang lebih muda.
Pangeran ke-9 tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadanya dengan setara. Selain itu, keduanya datang dengan persiapan dan mengenal Pangeran ke-9 dengan baik. Orang yang mendukung mereka bahkan ingin memberi pelajaran kepada Pangeran ke-9, untuk membuat Pangeran ke-9 menderita. Oleh karena itu, keduanya sama sekali tidak merasa takut. Baiklah, aku, Wang Yan, ikut campur dalam masalah ini hari ini. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Wang Yan sangat marah. Ke-10 jarinya terus-menerus mengubah posisi, dengan cepat membentuk segel tangan. Seketika, ke-10 jari Wang Yan berkedip dengan cahaya, menyebabkan ruang bergetar. Sebuah gambar pedang Kekaisaran Yan muncul di hadapannya. Pedang Kekaisaran Yan ini berbeda dari yang dilihat Xiao Chen sebelumnya. Selain mengandung kekuatan dinasti yang kuat, gambar pedang ini juga mengandung ki pembunuh yang sangat mengerikan. Menurut rumor, para murid klan kerajaan dapat memanggil bayangan pedang dari pedang Kekaisaran Yan. Kemudian, mereka dapat menggunakan bayangan pedang tersebut untuk menempa harta karun pribadi. Di masa depan, jika mereka menjadi Kaisar Yan, mereka dapat menggabungkan pedang Kekaisaran Yan dengan harta karun pribadi mereka, dan meninggalkan jejak mereka pada pedang Kekaisaran Yan. Xiao Chen merasa agak terkejut. Tanpa diduga, Pangeran ke-9 bersedia mengeluarkan harta karun pribadinya untuk membantu Xiao Chen dalam kemarahannya. Jika harta karun ini mengalami kerusakan, bukan hanya Pangeran ke-9 yang akan menderita, tetapi juga keberuntungan dinasti. Si Kongsu, retakan telah muncul di dunia kecil ini. Kita tidak dapat menunda lebih lama lagi. Raja Naga Perak mengirimkan proyeksi suara sambil sedikit mengernyit. Dunia kecil ini bukan karena domain Dao Air lapisan ke-10, tetapi kombinasi domain Dao Air dan mutiara harta karun di tangan Raja Naga Perak. Begitu beberapa kekurangan muncul, dunia kecil ini akan sulit diperbaiki. Aku mengerti. Aku akan menunda Pangeran ke-9, kau berusaha membunuh Xiao Chen. Dia adalah buronan ras nagamu. Aku hanya orang luar, jadi tidak pantas bagiku untuk memberikan pukulan mematikan, jawab pria berjas hujan jerami itu acuh tak acuh. Raja Naga Perak mengumpat dalam hatinya. Si Kongsu ini tidak banyak membantu. Dia hanya menungguku muncul dan membunuh Xiao Chen. Itu tidak penting. Semua ini tidak penting. Yang terpenting adalah Xiao Chen sekarat hari ini. Kakak, tepat saat pria berjas hujan jerami itu hendak bergerak untuk menahan Pangeran ke-9, Xiao Chen dengan cepat menghunus pedang tiran. Kemudian, dia segera memotong tali pancing yang mengikatnya dan dengan cepat melepaskannya. Puci, darah mengalir keluar dari mulut si Kongsu. Terkejut, dia berseru, tali pancingku. Tali pancing yang tampaknya biasa-biasa saja itu sebenarnya sangat tajam. Seorang kaisar penguasa kesempurnaan kecil tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan seorang kaisar penguasa kesempurnaan agung pun bisa melupakan tentang berjuang bebas. Bahkan perkakas jiwa pun tidak dapat memutuskan tali pancing. Si Kongsu telah mencari bahan-bahan suci di seluruh dunia dan menggunakan jiwa dan darahnya sendiri untuk memurnikan tali pancing selama berabad-abad. Namun, Xiao Chen memotong tali pancing itu dengan pedangnya. Yang lebih penting, pedang Xiao Chen bukanlah Soul Tool. Itu tidak mungkin. Bahkan Soul Tool kelas medial tidak dapat memutuskan tali pancingku. Ketidakpercayaan melintas di mata pria berjas hujan jerami itu. Dia tidak bisa menerima ini sama sekali. Pada kenyataannya, seperti yang dikatakan pria berjas hujan jerami itu, bahkan pedang tiran akan kesulitan memotong tali pancing ini di tangan Xiao Chen. Namun, dia telah menggunakan energi jiwanya untuk menyalakan jimat petir ilahi di kolam jiwanya. Sejak saat itu, dia telah mengguncang tali pancing dengan kekuatan petir ilahi. Pangeran ke-9 telah memberi Xiao Chen banyak waktu. Ketika Xiao Chen menarik pedang tiran, petir ilahi telah melemahkan tali pancing secara signifikan. Oleh karena itu, pedang tiran dapat dengan mudah memotongnya. Aku tidak bisa diganggu dengan begitu banyak lagi. Melihat si Kongsu menatap kosong, Raja Naga Perak mendengus dingin dan menyerbu sendirian. Raja Naga Perak memegang mutiara harta karun di tangan kirinya dan membentuk tangan pisau dengan tangan kanannya, menebas Xiao Chen. Ledakan. Sebelum Raja Naga Perak tiba, kekuatan naga dan kultivasinya yang mengerikan telah menyebabkan ki dan darah Xiao Chen melonjak, merobek organ dalamnya. Sial,
Pada saat kritis, Wang Yan mengangkat pedang kekaisaran Yan berwarna merah tua dan melindungi Xiao Chen. Sebuah pedang dan golok diayunkan pada saat yang bersamaan. Sementara keduanya berhasil memblokir serangan mengejutkan Raja Naga Perak, serangan itu tetap menjatuhkan keduanya ke belakang, menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Raja Naga Perak adalah kaisar berdaulat 6 Vena, hanya setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar berdaulat puncak. Lebih jauh lagi, sebagai Raja Naga Perak, akumulasi dan sumber daya yang tersedia baginya jauh melampaui kaisar berdaulat biasa. Hanya dengan satu tangan, Raja Naga Perak dengan mudah menjatuhkan Xiao Chen dan Wang Yan pada saat yang bersamaan. Kalian melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Raja Naga Perak menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang. Dia sebenarnya gagal menimbulkan banyak kerusakan pada dua junior dengan satu serangan. Meskipun Raja Naga Perak menjatuhkan Xiao Chen dan Wang Yan ke belakang, keduanya masih bisa bertarung. Dia terlalu kuat. Xiao Chen dan Wang Yan memikirkan hal yang sama. Raja Naga Perak merasa sangat kuat, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kaisar penguasa 6 Vena biasa. Namun, Raja Naga Perak harus mempertahankan dunia kecil dan tidak dapat bertarung dengan kekuatan penuh. Ini memberi keduanya banyak peluang. Sialan, sialan, sialan. Raja Naga Perak bertarung dengan satu tangan melawan keduanya. Dia menunjukkan kekuatan dan tenaga yang besar tetapi tidak dapat melukai Xiao Chen dan Wang Yan dengan parah. Setelah 10 gerakan aneh, dia bahkan merasa agak lemah. Namun, Raja Naga Perak tidak dapat menurunkan harga dirinya dan meminta bantuan si Kongsu. Dia merasa sangat frustrasi. Raja Naga Perak, kau hanya biasa-biasa saja. Kau jauh dari sebanding dengan Raja Naga Putih. Kau bahkan tidak sebanding dengan 3 kepala istana dari Istana Naga Surgawiku. Reputasimu tidak pantas. Xiao Chen mengejek Raja Naga Perak, mencoba membuatnya marah untuk meninggalkan dunia kecil itu. Selama Raja Naga Perak melepaskan dunia kecil itu akan segera mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Kemudian, keduanya akan benar-benar selamat dari malapetaka ini. Pangeran ke-9, kau terus menghalangiku berulang kali. Namun, raja ini tidak tega melukaimu. Karena kau ingin memaksaku melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena bersikap tanpa ampun. Raja Naga Perak merasa sangat marah, tetapi dia mengabaikan Xiao Chen. Jaga dirimu sendiri. Tepat saat Raja Naga Perak bersiap untuk menyerang tanpa menahan apapun, sebuah suara tiba-tiba datang dari mutiara harta karun di tangannya. Siapa itu? Raja Naga Perak segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Retak, mutiara harta karun itu hancur. Apa itu iblis? Awan yang diam berubah menjadi burung bangau liar, pegunungan yang rimbun dan air hijau menguji hati. Cahaya pedang iblis yang cemerlang menjawab Raja Naga Perak. Kemudian, sebuah sosok muncul dari cahaya pedang ketika dunia kecil itu hancur total. Awan yang diam berubah menjadi burung bangau liar, pegunungan yang rimbun dan air hijau mempertanyakan hati. Orang yang datang adalah murid pedang jahat Simu, Lu Benwei. Dia akhirnya menghancurkan penghalang dunia kecil dari luar. Kakak, Lu Benwei keluar dari mutiara harta karun. Sepertinya pedangnya akan menyerang Raja Naga Perak, melukainya dengan parah. Namun, Raja Naga Perak adalah seorang ahli veteran. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Raja Naga Perak berubah menjadi gambar naga perak. Raja Naga Perak tampaknya berteleportasi saat dia menghindari cahaya pedang yang kuat dan tajam. Ketika cahaya pedang menyerbu lagi, kekuatannya telah berkurang secara signifikan. Bang! Ketika pedang itu mengenai dada Raja Naga Perak, itu mengeluarkan suara dering yang keras. Pedang itu mengenai baju besi, tidak dapat menembus lebih jauh. Raja Naga Perak memuntahkan seteguk darah saat serangan itu menjatuhkannya ke belakang, mengirimnya jatuh ke danau. Kemudian, ada suara keras lainnya. Sebelum Raja Naga Perak dapat menyimpan kekuatan untuk melakukan serangan balik, Lu Benwei melancarkan jurus keduanya. Apa itu iblis? Bunga-bunga berguguran saat seseorang berdiri sendiri, burung layang-layang terbang berpasangan di tengah gerimis. Angin kencang bertiup, dan bunga-bunga yang berguguran memenuhi udara. Daun-daun yang berguguran melayang tertiup angin seperti hujan, tampak sepi. Serangan pedang ini melesat di tengah bunga-bunga yang berguguran yang diaduk oleh angin dan hujan.
Saat sepasang burung layang-layang mengembangkan sayapnya, serangan pedang itu berubah menjadi tetesan air hujan yang jatuh. Lu Benwei merentangkan tangannya lebar-lebar, dan dua bayangan bergerak seperti burung layang-layang. Kemudian, dia berubah menjadi tetesan air hujan, jatuh ke arah Raja Naga Perak di danau. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit terkejut. Pemandangan ini tampak familiar, tetapi berbeda dari apa yang diingatnya. Baik itu jurus pertama atau jurus kedua dari warisan pedang iblis, Lu Benwei memahaminya secara berbeda dari Xiao Chen. Jurus pertama yang dipahami Xiao Chen adalah semua hal bersukacita bersama. Awan yang diam, burung bangau liar, pegunungan yang rimbun, dan air hijau ada bersama-sama. Segala sesuatu dapat digunakan dan tidak terpisah. Namun, Lu Benwei menggunakannya untuk mempertanyakan hati, mempertanyakan dirinya sendiri dan lawannya. Untuk jurus kedua, Xiao Chen memahami tirani yang sombong dan keras kepala yang memandang ke bawah ke 9 langit, seperti tetesan air hujan yang memecah cakrawala. Lu Benwei memahami ketidakpedulian, tidak terpengaruh oleh dunia. Angin mungkin bertiup kencang, dan awan tidak pernah berpisah, tetapi hatiku adalah milikku, aku tidak akan mengikuti arus. Tak satu pun dari dua perangkat pemahaman yang berbeda itu lebih unggul. Itu hanya lebih cocok untuk pengguna. Namun, setelah Lu Benwei mengeksekusi dua gerakan pedang jahat, dua adegan berbeda membuat mata Xiao Chen berbinar. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, dia akan merasa benar-benar sulit melukai Raja Naga Perak, bahkan dengan warisan pedang jahat. Namun, ini berbeda untuk Lu Benwei. Kakak, ketika pedang Lu Benwei mendarat, baju besi Raja Naga Perak hancur. Kemudian, cahaya pedang langsung menembus Raja Naga Perak. Bang! Raja Naga Perak meraung, dalam kesulitan yang mengerikan. Dia membalas dengan serangan telapak tangan, kelima jarinya berubah menjadi cakar naga perak yang menusuk dada Lu Benwei. Lu Benwei mendengus dingin. Menahan rasa sakit, dia mencoba menyerang lagi. Namun, Lu Benwei tiba-tiba merasakan bahaya. Sosoknya melintas saat dia dengan cepat bergerak mundur. Dia melihat kilatan cahaya melengkung melewati tempat kepalanya berada. Kemudian, cahaya itu berputar, melilit Raja Naga Perak. Si Kongsu dengan tenang bergerak dan menyelamatkan Raja Naga Perak. Kemudian, ular piton salju itu memasuki air danau dan menghilang, pergi jauh. Wosh! Sosok Xiao Chen melesat, dan dia mendarat di samping Lu Benwei. Ketika dia melihat 5 lubang berdarah di dada Lu Benwei, dia bertanya, "Kakak Lu, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku tidak akan mati." Aku sedikit meremehkan kekuatan Raja Naga Perak. Lu Benwei menyarungkan pedangnya dan berkata dengan tenang, aku akan mencari tempat untuk mengobati lukaku terlebih dahulu. Sekarang setelah dunia kecil ini hancur, mereka berdua mungkin tidak akan berani mencoba lagi. Baiklah, Xiao Chen berpikir keras saat Lu Benwei menghilang. Kakak Lu sangat sulit ditemukan. Dalam keadaan normal, bahkan aku tidak tahu di mana dia berada. Namun, ini tidak apa-apa. Dengan begitu, orang-orang yang ingin menyakitiku akan sulit menyadari kehadirannya. Jika bukan karena kakak Lu yang bergerak kali ini, semuanya mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Chen tidak menyangka Kaisar Naga Emas Ungu begitu tidak bermoral, mengirim Raja Naga Perak untuk membunuhnya. Untungnya, dia berada di ibu kota Kekaisaran Kota Yan dan bersama Pangeran ke-9. Itu adalah murid pedang iblis Simu, kan? Tanpa diduga, ada ahli seperti itu di sisi Tuan Xiao, melindungimu secara rahasia, kata Pangeran ke-9, rasa ingin tahu melintas di matanya saat dia melihat Lu Benwei pergi. Merasa aneh, Xiao Chen bertanya, mungkinkah Pangeran ke-9 tidak memiliki pengawal ahli? Pertanyaan ini membuat Wang Yan merasa agak malu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sarjana kitab surgawi tersenyum pahit di samping dan berkata, Xiao Chen, bahkan klan kerajaan memiliki jumlah kaisar penguasa kesempurnaan agung yang terbatas. Bagaimana mereka bisa mengatur agar setiap pangeran memiliki satu pengawal seperti itu? Selain dari beberapa orang yang disukai, klan kerajaan tidak akan mengatur kaisar penguasa kesempurnaan agung untuk menjaga para pangeran. Faktanya, sebagian besar pengawal seperti itu diperoleh melalui pengaruh para pangeran itu sendiri. Namun, akan mahal untuk merekrut kaisar penguasa kesempurnaan agung.
Bahkan jika para pangeran berhasil merekrut kaisar penguasa kesempurnaan agung, orang-orang ini hanya akan mengambil tindakan pada saat-saat kritis. Mereka tidak mungkin tetap berada di sisi para pangeran setiap saat. Jadi, begitulah masalahnya. Ini menghilangkan kebingungan Xiao Chen tentang mengapa dia tidak melihat seorang ahli pun di sisi Wang Yan selama pertempuran sebelumnya. Ini masuk akal. Bahkan di ibu kota kekaisaran kota Yan, berapa banyak kaisar penguasa kesempurnaan agung yang mungkin ada. Membuat kaisar penguasa kesempurnaan agung menemani seseorang setiap saat bahkan lebih sulit. Sayangnya, saudara-saudaraku ini meninggal dengan kematian yang tidak pantas. Itu tidak sepadan. Ekspresi sedikit gelisah melintas di mata Wang Yan. Gelombang kejut dari pertempuran sebelumnya telah menyapu dan menghancurkan mayat para pengawal rahasianya, tidak menyisakan apapun. Maaf, kali ini aku melibatkan Pangeran ke-9. Xiao Chen sangat menyesal. Sasaran si Kongsu dan Raja Naga Perak adalah dia, para pengawal rahasia itu hanyalah korban. Itu bukan salahmu. Pada akhirnya, itu karena aku tidak populer di ibu kota kekaisaran. Jika aku adalah kakak pertama atau kakak ke-8, mereka berdua tidak akan berani main-main seperti itu. Wang Yan tetap tenang, tidak menunjukkan niat untuk menyalahkan Xiao Chen. Sarjana kitab surgawi berkata, mungkin ada pangeran lain yang mendukung mereka dalam masalah ini. Jika bukan karena dukungan seorang pangeran, si Kongsu dan Raja Naga Perak tidak akan bisa diam-diam menempatkan dunia kecil di danau. Pernikahan kakak pertama sudah dekat. Ada berbagai macam orang yang muncul di ibu kota kekaisaran akhir-akhir ini. Ini mungkin baru permulaan. Wang Yan menghela nafas, tidak tampak terkejut. Xiao Chen berkata dengan serius, Pangeran ke-9, kurasa aku bisa menyetujui masalah yang kita bahas sebelumnya. Wang Yan segera merasa gembira. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kamu bersedia datang ke makam Kaisar Yan kuno bersamaku? Ya, namun, aku punya syarat. Apa syaratnya? Katakan padaku. Setelah Xiao Chen menyatakan syaratnya, Pangeran ke-9 merenungkannya sejenak. Kemudian, dia berkata, baiklah, aku bisa menjanjikan itu padamu. Selama kamu berjanji untuk ikut denganku ke makam Kaisar Yan kuno, kamu akan menjadi tamuku saat itu. Bagus. Sampai jumpa kalau begitu. Xiao Chen segera berbalik dan pergi, tidak berlama-lama. Pangeran ke-9 dan sarjana buku surgawi berpikir keras saat mereka melihat Xiao Chen pergi. Tanpa diduga, itulah yang dia butuhkan dariku. Chang Ji, apakah itu menguntungkannya? Pangeran ke-9 Wang Yan bertanya, merasa bingung. Sarjana buku surgawi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu bahkan mungkin menyebabkan kematiannya. Aku tidak pernah bisa memahami pikirannya atau membaca nasibnya. Wang Yan berkata dengan tenang, tidak masalah. Mengingat hal ini, tidak perlu khawatir tentang kultivasinya dalam teknik kultivasi Dao Iblis. Seseorang yang dapat menimbulkan kondisi seperti itu seharusnya tidak menjadi orang yang dipengaruhi oleh orang-orang dari Dao Iblis. Pangeran ke-9, menurutmu pangeran mana yang berada di balik masalah ini? Wang Yan menjawab dengan dingin, selain dari adik ke-13 kecil, pangeran lain mana yang begitu berani melakukan tindakan gegabah seperti itu di ibu kota kekaisaran. Sepertinya aliansi antara kakak pertama dan Paviliun Putri tersenyum membuatnya cukup cemas untuk mengabaikan semua hal lain demi mendapatkan lebih banyak bantuan. Sarjana buku surgawi mengangguk dan berkata, aku juga menduga demikian. Namun, aku tidak mengatakannya sebelumnya karena aku tidak ingin Xiao Chen mengetahuinya. Jangan beritahu Xiao Chen tentang ini untuk saat ini. Mengingat karakternya, dia mungkin akan pergi dan mencari masalah untuk kakak ke-13 kecil malam ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat lain, si Kongsu dan Raja Naga Perak melarikan diri jauh dari pusat danau. Ketika keduanya muncul kembali, mereka berada di halaman terpencil. Beberapa orang sedang menunggu keduanya di paviliun. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan dengan mudah mengenali 2 dari 3 pemimpin. Adapun pemimpin terakhir, Xiao Chen mungkin bisa menebak siapa orangnya. Dari ketiganya, yang termuda adalah putra muda kesayangan Kaisar Yan saat ini, Pangeran ke-13 Wang Yi, seperti yang diduga Wang Yan. Yang di sebelah kiri adalah seseorang yang dikenal Xiao Chen, Bai Yunfei, putra mahkota Kekaisaran Binatang Rawa Putih.
Yang di sebelah kanan mengenakan jubah emas dengan motif hiasan ungu di sekitar kerahnya. Dengan perpaduan emas dan ungu, dia tampak menarik perhatian. Orang ini adalah teman baik Bai Yunfei, putra mahkota Dewa Naga yang terkenal dari Kekaisaran Naga Ilahi, Qin Ming. Guru, apakah Anda berhasil? Bai Yunfei bertanya setelah bergegas. Beberapa antisipasi bersinar di matanya ketika dia melihat si Kongsu. Di sisi lain, Qin Ming tampak jauh lebih tenang. Dia mengamati ekspresi si Kongsu dan Raja Naga Perak dan sudah tahu jawabannya. Kita gagal. Ada kaisar penguasa kesempurnaan agung yang mengikutinya setiap saat. Pada saat yang genting, Pangeran ke-9 bahkan membelanya. Si Kongsu dan Raja Naga Perak melaporkan hasilnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, mereka adalah dua kaisar penguasa 6 Vena yang telah pergi untuk membunuh seorang junior, tetapi mereka tetap gagal. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Namun, Pangeran ke-13 Wang Yi merasa lega setelah mendengarnya. Jika mereka berhasil dalam pembunuhan itu dan diselidiki, itu akan merepotkan. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata, "Senior, saya telah membantu dengan apapun yang saya bisa dalam masalah ini. Mengenai apa yang Anda janjikan kepada saya?" Sebelum Wang Yi bisa menyelesaikannya, Qin Ming menyela, "Pangeran ke-13, jangan khawatir. Karena kita sudah di sini, kita pasti akan membantu Pangeran ke-13 untuk naik tahta. Kegagalan ini tidak memengaruhi kerjasama kita. Tidak perlu khawatir." Pangeran ke-13 tersenyum dan berkata, "Bagus. Kalau begitu, saya bisa tenang. Tinggallah di ibu kota kekaisaran untuk saat ini. Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda membutuhkan sesuatu." Setelah Pangeran ke-13 pergi, Bai Yunfei berkata dengan nada bingung dan jengkel, "Bahkan dengan semua ini, kau gagal membunuhnya. Sepertinya tidak ada lagi kesempatan di ibu kota kekaisaran, kota Yan." Qin Ming membalas dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu terburu-buru. Aku punya firasat bahwa dia akan pergi ke makam Kaisar Yan kuno. Pada saat itu, kita akan memiliki banyak kesempatan. Kita bahkan bisa membunuhnya secara terbuka." Istana abadi etiril yang muncul di makam Kaisar Yan kuno bukanlah kabar baik bagi Xiao Chen. Istana abadi etiril akhirnya akan terseret ke dalam perlombaan suksesi, yang akan menimbulkan badai besar. Namun, ada banyak ketidakpastian dengan Istana Abadi Etiril. Selain keakuratan prediksi, kunci warisan terpenting dari 7 kunci telah hilang sejak lama. Tanpa kunci warisan, bahkan jika Dewa Palsu pergi, gerbang Istana Abadi Etiril tidak akan terbuka. Chu Chaoyun pernah berkata bahwa mungkin hanya naga langit yang tahu lokasi rahasia kunci warisan tersebut. Namun, naga langit tetap terkunci di penjara naga langit berbintang. Bahkan setelah Kaisar Naga Emas Ungu menyiksa naga langit selama 20 tahun, dia masih tidak memiliki petunjuk. Harapan untuk mendapatkan kunci warisan sangat tipis. Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Orang-orang dari Kekaisaran Naga Ilahi dan Kekaisaran Binatang Rawa Putih sudah ada di sini di kota Yan. Orang-orang dari Tanah Suci Surga Mendalam dan Sekte Asal Semesta mungkin juga akan terlibat. Hal ini khususnya berlaku bagi Putra Suci Surga yang mendalam. Saat itu, ia bertarung dengan Chu Chaoyun memperebutkan kunci Istana Abadi Etiril di dunia bawah abisal. Xiao Chen merenungkan hal ini, sambil berpikir, jika kita menyertakan para ahli dari Gereja Teratai Biru dan Dinasti Suewu, maka faksi-faksi yang tertarik oleh makam Kaisar Yan kuno sangatlah banyak. Hampir semua faksi super dari alam seribu besar terlibat, kecuali aliansi bajak laut. Berdasarkan apa yang diketahui Xiao Chen sejauh ini, Yuan Zhen, Chu Chaoyun, dan ia masing-masing memiliki satu kunci. Pangeran pertama memberikan satu kunci kepada Gereja Teratai Biru. Tidak termasuk kunci warisan, masih ada 2 kunci lagi. Xiao Chen merasakan sakit kepala yang luar biasa. Petunjuk-petunjuknya terlalu berantakan, dan terlalu banyak yang harus dipikirkan. Ia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang membuat frustrasi ini, mengalihkan fokusnya ke pertempuran hari ini. Xiao Chen akhirnya menyadari betapa kuat dan mengerikannya para kaisar berdaulat generasi yang lebih tua setelah pertempuran di pusat danau. Para kaisar berdaulat generasi tua ini, yang sudah terkenal sejak lama, memiliki esensi ilahi yang kuat dan stabil beserta kultivasi mereka yang kuat.
Mereka juga menguasai perkakas jiwa. Karena usia mereka, pencapaian mereka di domain Dao mereka juga mengagumkan. Karena kultivasi mereka terhenti, tidak dapat berkembang lebih jauh, mereka hanya dapat memperkuat diri melalui cara lain. Domain Dao adalah aspek yang bagus untuk dikembangkan. Selain seni terlarang, sepertinya aku tidak punya banyak hal yang bisa kugunakan untuk melawan mereka. Namun, selama aku tidak terjebak di dunia kecil mereka, aku seharusnya bisa pergi kapanpun aku mau, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Mewujudkan dunia kecil bukanlah hal yang mudah. Bahkan Raja Naga Perak harus bergantung pada harta karun untuk melakukannya. Selain itu, dunia kecil tidak terlalu stabil. Setelah menghitung kartu asnya, Xiao Chen berpikir, selain seni terlarang teknik membuka segel tubuh iblis Dewa 9 Surga, aku dapat mencoba menggunakan jimat petir ilahi dan seni 10.000 naga. Seni 10.000 naga dapat mengeluarkan potensi garis keturunan naga biru milikku tanpa batas. Saat ini, aku bahkan tidak dapat mengeluarkan 1% pun dari kekuatan yang terkandung dalam garis keturunan naga biru milikku. Jika aku dapat menyelesaikan lapisan kedua, kekuatanku akan melonjak pesat, membawa perubahan kualitatif. Ada total 5 lapisan pada seni 10.000 naga. Setelah menembus hambatan lapisan kedua, aku akan mencapai kesempurnaan agung. Namun, saya baru saja mulai mengolah lapisan kedua dan masih jauh dari puncak. Saya bahkan masih jauh dari menembus lapisan kedua. Mengenai jimat petir ilahi, saya memberanikan diri untuk menggunakannya hari ini, dan itu memberi saya kejutan yang sangat menyenangkan. Namun, kekuatannya terlalu dahsyat. Ia memiliki kekuatan yang kuat, tetapi saya tidak dapat mengendalikannya dengan bebas, yang secara signifikan mengurangi daya mematikannya. Jika saya mengendalikan sebagian kekuatan jimat petir ilahi, saya mungkin dapat menghancurkan dunia kecil yang dipertahankan oleh mutiara harta karun itu. Domain Dao akan membutuhkan waktu atau pertemuan yang tidak disengaja untuk ditingkatkan. Dalam jangka pendek, saya hanya memiliki 2 pilihan untuk menghadapi kaisar berdaulat generasi lama ini. 1. Mengolah bela diri dan jiwa sebagai 1. 2. Meningkatkan kendali saya atas jimat petir ilahi. Setelah berpikir lama, Xiao Chen memutuskan untuk berusaha mengendalikan jimat petir ilahi. Masih ada jalan panjang untuk seni 10.000 naga. Xiao Chen segera berhenti ragu-ragu. Dia mengeluarkan panggung teratai api es dan duduk bersila di atasnya, lalu menenggelamkan kesadarannya ke dalam kolam jiwanya. Di kolam jiwa yang luas dan tak terbatas, segel ilahi naga biru milik Xiao Chen tampak mempesona dan cemerlang. Matahari dan bulan bersinar bersama di atas segel ilahi, menerangi langit. Ada 3 riak di bawah, berkilauan saat memantulkan cahaya. Ini mewakili energi jiwa tingkat kaisar berdaulat 3 vena milik Xiao Chen. Setelah memurnikan 3 vena ilahi energi jiwa, mereka menjadi seperti 3 gambar naga panjang dan ramping yang terbakar dengan api ilahi yang samar saat mereka terus berenang di sekitar segel ilahi naga biru di dalam air. Saat gambar naga berenang, mereka terus-menerus memasukkan energi jiwa di dalam air ke dalam segel ilahi naga biru. Kemudian, mereka berputar kembali ke awal, berenang tanpa henti. Xiao Chen hanya perlu mengendalikan segel ilahinya untuk melepaskan energi jiwanya, memunculkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama dan 3 gambar vena ilahi. Pada saat berikutnya, kesadarannya memasuki segel ilahi naga biru. Cahaya segel ilahi naga biru berputar dan berubah menjadi sosok Xiao Chen. Dalam sekejap, Xiao Chen seperti muncul di kolam jiwanya yang luas dan tak berujung, tampak misterius tanpa batas. Wosh! Segel ilahi menjadi tiruan Xiao Chen di kolam jiwa. Dia melihat sekeliling, lalu menatap langsung ke dalam air. Ini benar-benar dalam. Tidak peduli seberapa lama aku melihat, aku tidak dapat melihat jejak jimat petir ilahi sama sekali. Aku harus melakukan perjalanan ke bawah. Setelah berpikir sejenak, sosok Xiao Chen melintas, memasuki air dan mengirimkan riak-riak yang menyebar. Ketika Xiao Chen tenggelam ke kedalaman kolam jiwanya, ia menemukan bahwa kolam ini bahkan lebih luas dari lautan. Namun, yang dapat digunakan oleh seorang kultivator hanyalah sebagian kecilnya, kurang dari 1/100.000%. Sebagian besar kolam jiwa adalah area terlarang. Jika seseorang ceroboh saat menggunakan segel ilahi sebagai inkarnasi dirinya sendiri,
ia dapat melukai fondasi jiwanya atau tersesat di dalamnya. Biasanya, tidak seorang pun akan mengambil risiko menjelajahi kolam jiwa mereka jika tidak perlu. Namun, Xiao Chen tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin mengendalikan jimat petir ilahi, ia harus mempertaruhkannya. Xiao Chen terus-menerus tenggelam ke dalam kolam jiwanya. Air yang dalam terasa sangat dingin. Segera, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan di sekujur tubuhnya. Inkarnasi segel naganya perlahan meredup. Kolam itu berkilauan di permukaan. Namun, kedalamannya sangat gelap. Kedalamannya gelap, sunyi, dan menguras segalanya, tak terduga seperti hati seseorang. Boom! Tepat saat Xiao Chen mendekati batas ketahanannya, kilatan cahaya muncul dalam kegelapan, menyebabkan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Namun, sebelum kegembiraan di wajahnya memudar, kegembiraan itu membeku. Cahaya listrik itu berubah menjadi senjata yang menyerang inkarnasinya. Bergerak cepat, Xiao Chen berhasil menghindari senjata itu pada saat kritis. Dia terus masuk lebih dalam. Saat dia melakukannya, lebih banyak senjata listrik terbentuk, jadi dia harus berhati-hati. Setelah 15 menit, kegelapan di depan Xiao Chen benar-benar menghilang. Kolam itu berubah menjadi emas transparan di bawah penerangan cahaya listrik. Kita bertemu lagi. Sebuah jimat tergeletak diam-diam di dalam air, sangat jauh di depan. Xiao Chen tidak berani mendekat. Jika lebih dekat lagi, jiwanya mungkin akan hancur dan tercerai-berai. Dibandingkan dengan saat pertama kali Xiao Chen melihat jimat petir ilahi di alam Kunlun, dia merasa jauh lebih tenang. Saat itu, dia bahkan tidak berani berpikir untuk mengendalikan jimat petir ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur dewa petir dari zaman abadi. Namun, Xiao Chen ingin mencoba mengendalikan jimat petir ilahi ini hari ini. Ini adalah jimat petir ilahi yang dibentuk oleh leluhur dewa petir menggunakan petir ilahi 10.000 kesengsaraan. Saat itu, ketika para dewa mengalami kesengsaraan petir, kesengsaraan itu berasal dari petir ilahi ini. Leluhur dewa petir memahami asal mula kesengsaraan petir, sehingga memahami semua fenomena misterius petir di dunia. Leluhur dewa petir menjadi sumber dao petir bagi zaman abadi. Kematiannya dapat menyebabkan runtuhnya dao besar petir, dan semua kultivator di dunia tidak akan dapat menggunakan kekuatan petir. Sekarang, kekuatan jimat petir ilahi tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan zaman abadi, karena sekarang adalah zaman bela diri. Namun, jika Xiao Chen dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan jimat petir ilahi, itu akan tetap mengejutkan. Selama dia dapat mengendalikan 1/1000 kekuatan jimat petir ilahi, dia dapat melukai kaisar penguasa kesempurnaan agung dengan parah. Meskipun mata petir ilahi dapat dengan aman menggunakan kekuatan jimat petir ilahi, itu tidak sebaik mengendalikannya secara langsung. Aku perlu menggabungkan sebagian segel ilahiku ke dalam jimat ini. Wosh! Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya melesat keluar dari ujung jarinya. Ketika seberkas cahaya ini melesat keluar, inkarnasi Xiao Chen jelas meredup. Tepat saat bagian segel ilahi Xiao Chen ini tampak menghindari lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya dan akan memasuki jimat, kakak. Senjata yang terwujud oleh petir ilahi memotongnya. Kembali ke kenyataan, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah, langsung pucat. Lagi, Xiao Chen memperhatikan dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya lagi, mengirimkan bagian lain dari segel ilahinya. Puci, kegagalan lagi. Kembali ke panggung teratai api es di dunia nyata, Xiao Chen menunjukkan cahaya dan bayangan yang terpelintir di tubuhnya. Itu adalah 3 jiwa spiritualnya dan 7 jiwa fisiknya. Kesempatan terakhir, aku akan bertaruh. Xiao Chen tidak ragu untuk mengirimkan bagian lain dari segel ilahinya. Jika dia gagal lagi, fondasi jiwanya akan terluka parah. Paling tidak, dia harus memulihkan diri selama 1 dekade. Namun, yang terburuk, jiwanya mungkin akan tercerai-berai. Gemuruh, upaya terakhir tidak mengecewakan Xiao Chen. Bagian segel ilahi Xiao Chen itu menghindari semua cahaya listrik yang dikirim oleh jimat itu, memasuki jimat petir ilahi. Xiao Chen menunjukkan senyuman. Dia merasakan bagian segel ilahinya itu perlahan menyatu dengan jimat petir ilahi. Saat penggabungan itu selesai, Xiao Chen meraung. Jimat petir ilahi yang diam-diam beristirahat di kedalaman kolam jiwanya melesat seperti anak panah, seperti pedang tajam yang ditarik.
Saat jimat petir ilahi terangkat, Xiao Chen merasakan energi jiwanya terkuras dengan cepat, dia merasa ini sangat melelahkan. Tepat saat jimat petir ilahi hendak keluar dari air, Xiao Chen mendesah pelan. Energi jiwa Xiao Chen terkuras, dan inkarnasi segel ilahinya berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari air dan membentuk kembali segel ilahi naga biru. Dia gagal pada saat-saat terakhir. Namun, sebagian segel ilahinya telah menyatu dengan jimat petir ilahi. Upaya berikutnya akan jauh lebih mudah. Tepat saat Xiao Chen merasa kecewa, cahaya listrik yang cemerlang tiba-tiba muncul di permukaan kolam jiwanya, membuat semuanya redup jika dibandingkan. Xiao Chen melihat dengan saksama dan melihat bahwa sudut jimat petir ilahi berhasil muncul. Itu tampak seperti kuncup bunga, menunggu untuk mekar. Kembali ke panggung teratai api es, Xiao Chen bersukacita. Dia membuka matanya, dan kilatan terang berkedip di matanya. Sebuah jimat perlahan muncul dari telapak tangan kanan Xiao Chen. Itu adalah jimat petir ilahi mini yang dibentuk oleh sebagian kecil kekuatan jimat petir ilahi yang bekerja dengan domain Dao Xiao Chen. Hebat, 1/1000 jimat petir ilahi ini sudah cukup. Xiao Chen menunjukkan senyum di wajahnya. Bahkan dia yang biasanya tenang pun merasa sulit menyembunyikan kegembiraannya. Seseorang datang. Xiao Chen mengangkat alisnya. Ketika dia menyebarkan energi jiwanya, dia merasakan Su Ye bergegas mendekat, tampak seperti ada sesuatu yang mendesak. Dia dengan cepat menarik jimat petir ilahi di telapak tangannya, membuatnya berubah menjadi kilatan cahaya listrik ungu. Kemudian, dia melompat keluar jendela, muncul di hadapan Su Ye. Xiao Chen, ada perubahan tiba-tiba dalam situasi yang kita diskusikan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Apa perubahan yang tidak terduga ini? Su Ye tersenyum lembut dan berkata, itu seharusnya menjadi hal yang baik. Ling Yu memberitahu saya sebelumnya bahwa headliner Ling Long mengatur untuk menemuinya sendirian di luar kota. Ekspresi Xiao Chen langsung berubah drastis. Sialan, si bodoh itu tertipu. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju hari pernikahan, bagaimana mungkin Paviliun Putri tersenyum membiarkan Ling Long pergi? Kita harus mengejarnya secepatnya. Ling Yu tampak segar kembali, senyum mengembang di sudut mulutnya saat ia berlari di antara kerumunan. Sesekali, ia menabrak beberapa orang. Setelah meminta maaf, ia terus melaju kencang. Tunggu aku tidak akan mengecewakanmu kali ini, Ling Yu mengulang dalam hatinya. Ia menunjukkan ekspresi serius saat tekad memenuhi matanya. 10 tahun yang lalu, Ling Yu mengecewakan orang yang paling dicintainya, sangat menyakitinya. 10 tahun kemudian, pernikahan orang itu semakin dekat, ia akan menikahi pangeran paling populer di dinasti itu. Hari-hari Ling Yu berlalu seperti tahun-tahun saat ia menderita siksaan yang menyakitkan setiap hari. Penyebab 10 tahun yang lalu mengakibatkan efek hari ini. Ia sangat kesakitan hingga ia ingin mati. Ia menghabiskan setiap hari dan malam dalam penderitaan dan penyesalan. Hari ini, Ling Long akhirnya memberi Ling Yu kesempatan. Tidak peduli apapun, ia harus meraih kesempatan ini kali ini. Setelah meninggalkan kota, Ling Yu tidak berhenti sama sekali, langsung bergegas ke tempat yang ditentukan bersama Ling Long. Siluet kota Yan di belakangnya perlahan-lahan menjadi kabur saat dia berlari tanpa henti di sepanjang sungai Yan. Kemudian, dia akhirnya melihat sosok yang cantik. Sosok cantik itu mengenakan gaun merah yang memperlihatkan sosok yang ramping. Saat dia melihat ke sungai, dia tetap diam. Ling Long, matahari terbenam memancarkan cahaya merah keemasan pada sosoknya, tampak seperti mantel. Ketika Ling Yu melihat sosok ini dari jarak 50 km, dia langsung merasa terpana. Kemudian, dia tidak bisa lagi diganggu oleh apapun. Dia berlari dengan kecepatan penuh dan segera tiba di depan sosok ini. Ketika Ling Yu mendekati sosok itu, dia merasa sangat bersalah. Kakak Ling Long, aku telah mengecewakanmu, katanya dengan suara tercekat. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi 10 tahun yang lalu, ikutlah denganku. Aku benar-benar tidak akan mengecewakanmu kali ini. Ling Yu berkata dengan nada tegas di akhir, tidak ragu-ragu lagi. Namun, ketika wanita di depan berbalik, Ling Yu merasa sangat terkejut. Pembawa acara utama Qiu Yue. Orang yang datang adalah Qiu Yue dari Paviliun Putri tersenyum. Ling Yu telah bertemu dengannya lebih dari sekali sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya.
Kenapa kamu? Bagaimana dengan kakak Linglong? Di mana kakak Linglong? Apa yang kalian semua lakukan pada kakak Linglong? Ling Yu langsung merasa gugup, menunjukkan ekspresi cemas. Ketika dia melihat sekeliling, dia sama sekali tidak bisa melihat Linglong sebagai tokoh utama. Kamu benar-benar naif. Tokoh utama Linglong adalah seseorang yang akan menjadi permaisuri dinasti. Kenapa dia datang menemui orang yang tidak penting sepertimu? Kamu hanyalah tokoh berdaulat yang tidak penting di ibu kota Kekaisaran Kota Yan. Apa yang kamu anggap penting? Berpikir bahwa kamu ingin menargetkan tokoh utama Linglong. Apa? Ling Yu merasa seperti jatuh dari surga ke jurang terdalam, benar-benar tercengang. Saat memegang pedang yang diserahkan Qiu Yue, dia bingung. Apakah ini benar-benar keinginan kakak Linglong? Tangan Ling Yu gemetar. Meskipun dia masih memegang pedang di tangannya, rasanya seperti pedang itu telah menusuk hatinya. Hatinya berdarah, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Apakah itu penting? Qiu Yue bertanya dengan acuh tak acuh sambil tertawa dingin. Jantung Ling Yu berdebar kencang. Itu benar. Apakah itu penting? Jika pangeran pertama tahu bahwa kakak Linglong memiliki masa lalu denganku, bagaimana kakak Linglong bisa memiliki hari-hari yang baik nanti? Jika memang begitu, aku mungkin juga membawa cinta ini ke liang lahat bersamaku. Namun, ini terasa sangat tak tertahankan. Semua masa-masa indah itu, kenangan indah, masa lalu, semuanya layu seperti bunga. Kakak Linglong jelas tidak mengirim pedang ini. Dia bahkan tidak tega melihatku meneteskan air mata. Mengapa dia ingin aku menumpahkan darahku dan mati? Tiba-tiba, tatapan kosong di wajah Ling Yu menghilang. Kemudian, dia menatap lurus ke arah bintang utama Qiu Yue, memberinya tatapan tajam. Tatapan ini terasa sangat tajam dan cerah, menunjukkan kekeras-kepalaan, kesombongan, dan ketajaman seorang pemuda. Entah mengapa, Qiu Yue merasa takut, yang membuatnya mundur beberapa langkah. Aura Ling Yu tumbuh sangat besar. Saat dia maju, dia tersenyum mengejek diri sendiri. Sepertinya orang yang tidak penting sepertiku berhasil memiliki sedikit kehadiran, membuat beberapa orang merasa terancam. Coba ku tebak, apakah itu pangeran pertama atau master pavilion Yangmu? Ekspresi Qiu Yue sedikit berubah. Kemudian, dia berkata dengan cemberut, Ling Yu, apakah kamu masih berkhayal? Kesalahanmu adalah mencintai orang yang seharusnya tidak kamu cintai. Hari ini, kamu harus mati. Membiarkanmu bunuh diri hanya membuatmu mengalami lebih sedikit rasa sakit. Hahaha, salah, salah, salah. Ling Yu mengangkat kepalanya ke belakang, tertawa terbahak-bahak ke langit. Dia tampak gila saat berkata, aku telah melakukan banyak hal yang salah dalam hidupku. Namun, bertemu dengan kakak Linglong adalah hal yang paling tepat dalam hidupku. Ya, aku, Ling Yu, memegang posisi rendah di ibu kota Kekaisaran Kota Yan, memiliki status rendah. Namun, apa hubungannya menyukai seseorang dengan identitas dan status? Kesalahanku adalah terlalu memperhatikan hal-hal ini, yang mengakibatkan situasi hari ini. Dasar orang gila, jauhi aku. Melihat keadaan Ling Yu yang agak gila, Qiu Yue melemparkan serangan telapak tangan ke arahnya dengan panik. Para pemimpin paviliun putri tersenyum memiliki kultivasi yang kuat. Selain itu, Qiu Yue adalah tokoh berdaulat. Dalam kepanikannya, dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan ini. Enyahlah, Ling Yu mendengus dingin. Cahaya keemasan berkelebat di matanya saat dia mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Eon miliknya. Auranya segera berkembang dan meletus dengan kekuatan dan tekanan yang sebanding dengan kaisar berdaulat. Puci, Qiu Yue memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali. Keterkejutan berat melintas di matanya. Selama ini, ketika Ling Yu berulang kali pergi ke paviliun putri tersenyum dan diusir oleh para penjaga, dia tidak pernah membalas. Ini memberi Qiu Yue kesan pengecut dan lemah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Yu bisa memiliki kekuatan dan aura seperti itu. Sekarang, Qiu Yue agak mengerti mengapa Linglong sangat menghargai pemuda ini saat itu. Jangan khawatir, aku akan bunuh diri dengan pedang yang kamu berikan padaku. Aku, Ling Yu, bukanlah orang yang takut mati. Namun, aku tidak mati untukmu. Aku hanya tidak ingin paman bela diri mengambil risiko untukku. Aku tidak ingin semua orang menderita karena kesalahan yang aku buat saat itu.
Saat Ling Yu menatap Qiu Yue, penghinaan berat melintas di matanya. Meskipun ia berasal dari keluarga sederhana, ia tidak pernah menyerah pada nasibnya di dunia ini. Selama periode ini, ia tidak pernah meninggalkan paviliun hujan berkabut. Namun, Ling Yu tidak bodoh. Ia dapat merasakan bahwa paman bela diri Xiao Chen bekerja keras demi dirinya. Master Paviliun Su dari Paviliun Hujan Berkabut juga membuat persiapan yang matang. Meskipun ia mungkin tidak mengetahui situasinya, ia dapat merasakan apa yang sedang terjadi. Ling Yu pernah menangis di tengah malam, diam-diam menatap bulan. Itu bukan karena ia merasa bersalah atau tidak berdaya. Ia hanya merasa tersentuh dalam diam, tidak mampu menahan perasaan ini. Mampu bertemu Linglong, paman bela diri, paman pengemis, dan yang lainnya. Aku, Ling Yu, telah menjalani kehidupan yang layak. Kakak, Ling Yu menusukkan pedang di tangannya ke dadanya. Pada saat yang sama, ia menggunakan energi esensi sejatinya untuk menghancurkan urat nadi jantungnya. Kemudian, ia pingsan, kekuatan hidupnya tampak surut. Qiu Yue berdiri dengan kebingungan. Ia menyeka darah di bibirnya, merasa linglung saat ia melihat Ling Yu, yang sudah tergeletak di tanah. Qiu Yue terkejut dengan penampilan Ling Yu yang sombong dan penuh ejekan di matanya. Kesadaran Ling Yu kabur. Dia sepertinya melihat Linglong yang merupakan tokoh utama di alam naga melonjak, tersenyum dan memarahinya karena bersikap bodoh, mengatakan bahwa dia tidak bisa belajar tidak peduli bagaimana dia mengajar. Kemudian, Ling Yu melihat Xiao Chen. Dia teringat masa lalu di Sekte Api Ungu, mengingat betapa absurdnya situasi saat mereka pertama kali bertemu dan kalimat yang tidak dapat dipercaya, "Aku paman seperguruanmu." Ling Yu berharap dia bisa menjadi seperti paman seperguruannya. Jika dia adalah paman seperguruannya, mungkin dia akan membawa Linglong pergi 10 tahun yang lalu. Selamat tinggal, kakak Linglong. Selamat tinggal, paman bela diri. Ling Yu kecil akan membalas semuanya di kehidupanku selanjutnya. Kerja bagus. Dia meninggal karena bunuh diri. Apapun yang terjadi, pangeran pertama tidak dapat disalahkan untuk ini. Itu juga tidak akan melibatkan paviliun putri tersenyum. Orang ini punya nyali, kita bisa bersuka cita atas hasil seperti itu. Banyak tanaman merambat penghisap darah keluar dari tanah, memancarkan cahaya listrik yang berderak. Kemudian, tanaman merambat penghisap darah berkumpul menjadi sosok seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah lelaki misterius yang diselimuti darah dan bayangan yang mencoba merebut petir ilahi 5 elemen dari Xiao Chen. Karena pertemuan yang tidak disengaja, dia memperoleh kesempatan lain dari tanaman merambat penghisap darah. Kupikir dia akan lari. Tanpa diduga, aku terlalu memikirkannya. Ayo pergi, kalau begitu. Lelaki tua tanaman merambat penghisap darah mengambil bintang utama Qiu Yue dan terbang ke langit, lalu melompat lagi setelah dia mendarat. Akhirnya, dia mendarat di sebuah kapal benteng di tengah sungai. Beberapa orang telah menunggu di kapal benteng itu sejak lama. Xiao Chen pasti mengenali salah satu dari mereka, putra suci gereja teratai hitam, Ming Xuan. Orang tua tanaman penghisap darah itu mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa semuanya sudah selesai. Kemudian, dia bertukar proyeksi suara dengan putra suci Ming Xuan. Seseorang yang misterius yang duduk di kapal itu berdiri dan berjalan ke haluan untuk menatap dingin ke arah tubuh di kejauhan, darah di tubuh itu belum menjadi dingin. Wus, wus, wus. Xiao Chen dan Su Ye bergegas mendekat dengan cemas. Ketika mereka melihat Ling Yu tergeletak di tanah, ekspresi mereka berubah drastis. Hampir tidak ada yang tersisa dari kekuatan hidup Ling Yu. Napasnya lemah saat dia menatap langit dengan lemah. Su Ye memeriksa denyut nadi Ling Yu saat dia memegang pergelangan tangannya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Chen, tampak agak putus asa. Xiao Chen mendongak dan melihat sebuah kapal benteng di tengah sungai, menuju dengan cepat ke ibu kota kekaisaran, kota Yan. Seseorang berdiri di haluan kapal, tanpa ekspresi melihat ke tempat ini. Pangeran pertama Wang Fei. Niat membunuh Xiao Chen tiba-tiba berkobar secara spontan. Dia berusaha melompat ke udara, ingin mengejar. Paman marsial, jangan kejar mereka. Jangan kejar lagi. Berhentilah mengambil risiko untuk Ling Yu. Ling Yu tidak tahan. Biarkan aku mati dengan puas. Aku akan menjadi keponakanmu lagi di kehidupanku selanjutnya dan melayanimu dengan baik.
Ling Yu mencengkeram erat sudut pakaian Xiao Chen. Itu seperti kilatan kematian. Suaranya lembut dan lemah, menimbulkan perasaan yang tak tertahankan. Ling Yu mencengkeram erat, tidak berani melepaskannya. Xiao Chen merasakan sakit di hatinya. Dia mendongak dan menatap langit. Dia tidak tahan menatap Ling Yu untuk terakhir kalinya, takut air matanya akan mengalir tak terkendali. Kau bisa melepaskannya. Paman Marsial berjanji tidak akan mengejarnya. Setelah Xiao Chen berbicara, Ling Yu memejamkan mata dan melepaskan pakaian Xiao Chen. Karena Xiao Chen sudah berjanji kepada keponakannya, dia tidak akan mengejarnya. Di tepi sungai, Ling Yu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tentu saja, satu pedang tidak dapat membunuh tokoh berdaulat. Namun, jika tokoh berdaulat ingin mati, bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Xiao Chen berlutut. Saat dia melihat tubuh Ling Yu yang masih hangat, dia tetap diam. Dia sendiri yang mematahkan urat nadi jantungnya, mencari kematian. Bahkan jika kita ingin menyelamatkannya, itu akan sulit dilakukan. Su Ye menunjukkan wajah sedih. Ekspresi di matanya tampak rumit, ratusan emosi bercampur di dalam hatinya. Tidak ada kekurangan tabib yang sangat terampil di kota Yan. Mereka dapat memulihkan kemudahan seseorang atau bahkan menarik seseorang kembali dari kematian. Meskipun sulit untuk menyelamatkan seseorang seperti Ling Yu, yang baru saja meninggal, itu mungkin. Seseorang hanya perlu membayar harganya untuk itu. Namun, jika orang yang sudah meninggal mencari kematian, tidak menunjukkan keinginan untuk hidup, menyelamatkannya akan mustahil bahkan jika seseorang mengumpulkan semua tabib hebat di dunia. Bodoh. Kenapa kau begitu bodoh, sampai tersulut emosi hingga bunuh diri hanya karena beberapa patah kata dari orang lain? Bukankah aku berhasil melewatinya meskipun sudah sangat menderita selama bertahun-tahun ini? Su Ye melihat tubuh Ling Yu semakin pucat. Matanya agak basah, dan suaranya tercekat. Jangan salahkan dia. Dia hanya tidak ingin aku mengambil risiko untuknya. Hatinya lebih sakit untuk kita daripada untuk dirinya sendiri. Dia tidak hidup bahagia, kata Xiao Chen lembut sambil memegang tangan Ling Yu. Suaranya lembut dan halus, seolah-olah Ling Yu masih hidup. Xiao Chen merasa agak mencela diri sendiri. Kalau saja aku tidak membawanya ke alam naga melonjak saat itu, dia tidak akan bertemu Ling Long. Semuanya mungkin berbeda. Ling Yu masih muda. Dia naik ke tokoh berdaulat sebelum mencapai usia 40. Kalau diberi waktu, dia pasti akan tumbuh lebih jauh. Namun, tidak ada yang namanya, bagaimana jika, di dunia ini. Kalau aku semuda itu dan harus menghadapi tekanan dari pangeran pertama sendirian, bisakah aku menahannya? Xiao Chen tetap diam dalam hatinya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin dia tidak bisa. Terkadang, Xiao Chen bertanya-tanya mengapa dia menunjukkan perhatian dan kepedulian yang luar biasa kepada keponakan kecilnya yang masih belajar bela diri. Seringkali, itu sebenarnya karena dia melihat masa lalunya di Ling Yu. Pertemuan dengan Ling Long tetapi tidak ada habisnya. Meskipun tidak ada habisnya, Ling Yu tidak merasa menyesal. Bahkan jika Ling Yu memiliki kesempatan untuk memilih, dia tidak akan menyesal bertemu Ling Long. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mencari-cari di cincin penyimpanannya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengeluarkan sebuah mutiara. Apa itu? Dulu ketika Xiao Chen berada di alam Kunlun, ia menerima mutiara pengumpulan jiwa ini selama upacara penganugerahan raja dari King Cheng dari ras hantu. Apa yang terjadi setelah 7 hari? Xiao Chen berkata sambil merenung, itulah sebabnya aku tidak ingin menggunakannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah 7 hari. Wosh, wosh, wosh. Seseorang datang. Xiao Chen dan Su Ye mengangkat alis mereka, menoleh untuk melihat pada saat yang sama. Keduanya melihat sosok yang tidak terawat bergerak cepat seperti burung layang-layang, naik dan turun di udara. Beberapa saat yang lalu, sosok itu sangat jauh. Pada saat berikutnya, sosok itu tiba di hadapan tubuh Ling Yu. Itu adalah pengemis itu. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya kotor, yang mengaburkan ekspresinya. Aku hanya melakukan perjalanan singkat ke kuil roh tersembunyi, kali ini, kakak tidak dapat menyelamatkanmu. Kejutan memenuhi mata pengemis itu. Dia tampak sedih dan tak berdaya. Sebelum Xiao Chen atau Su Ye dapat menanyakan apapun, pengemis itu sepertinya mengingat sesuatu.
Kemudian, seberkas cahaya melintas di matanya saat dia bergegas pergi. Senior, senior, Suye melangkah maju dan berteriak beberapa kali ke arah sosok pengemis yang pergi. Pengemis itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari pandangan keduanya. Suye tampak agak kecewa, menunjukkan ekspresi sedih. Keduanya tidak bodoh. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa pengemis itu memiliki keterampilan hebat dan tidak lemah. Namun, mereka tidak tahu persis seberapa tinggi kultivasinya. Meski begitu, mereka tidak dapat menahan harapan yang samar. Xiao Chen berkata dengan lembut, "Ayo kembali. Jika dia bisa menyelamatkan Ling Yu, dia pasti akan melakukan sesuatu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 hari kemudian, matahari yang terik menggantung tinggi di langit kota Yan. Tidak ada awan di langit biru sejauh 5.000 km. Cuaca yang baik seperti itu jarang terjadi di kota Yan. Banyak orang mengatakan bahwa bahkan surga pun bekerja sama, memberkati pernikahan pangeran pertama dengan bintang utama Linglong. Seluruh ibu kota kekaisaran berada dalam suasana perayaan, menunjukkan suasana yang meriah. Itu benar, hari ini adalah hari pernikahan pangeran pertama dan bintang utama Linglong. Setelah diumumkan 1,5 bulan yang lalu, berita itu telah menyebar ke seluruh dunia, semua orang tahu tentang pernikahan megah ini. Hari ini akhirnya tiba. Seluruh kota bersuka cita, dan suasananya tampak semarak. Sebelum pernikahan, Smiling Daughter Pavilion telah bekerja sama dengan semua bintang utama Pleasure Quarter Alliance untuk berparade di jalan selama 3 hari, mengobarkan kegembiraan hingga ke puncaknya. Pemandangan seperti itu masih sangat mengejutkan di kota tersibuk di dunia. Itu belum pernah terlihat sebelumnya. Hal ini mengakibatkan semua orang membicarakan pernikahan tersebut. Semua orang di kota itu mengantisipasi pernikahan itu akan berlangsung. Bahkan lebih banyak orang menyusuri jalan-jalan di dekat paviliun Putri Tersenyum, yang tampak seperti gunung dan lautan. Kuil leluhur kekaisaran harus mengirimkan para ahli untuk berjaga-jaga terhadap bahaya yang tak terduga. Namun, tidak seorang pun mungkin akan cukup gegabah untuk melakukan apapun. Baik pangeran pertama maupun aliansi kawasan kesenangan bukanlah orang yang mudah ditipu. Lebih jauh lagi, kedua pihak sekarang bekerja sama. Semua orang tahu bahwa sebentar lagi, pangeran pertama akan menunggangi binatang keberuntungan dalam prosesi besar untuk pergi ke paviliun Putri Tersenyum untuk menjemput Linglong, sang bintang utama. Kemudian, mereka akan kembali ke kediaman pangeran untuk melakukan upacara pernikahan. Catatan TL, pernikahan tradisional Tiongkok melibatkan pengantin pria yang pergi ke rumah pengantin wanita dalam prosesi besar, dengan orang-orang memainkan musik keras dan tampil saat mereka berjalan. Mereka kemudian menjemput pengantin wanita dan membawanya kembali ke rumah pengantin pria, tempat upacara pernikahan berlangsung. Versi yang disederhanakan akan menjadi 3 kali bersujud, 1 kepada orang tua, 1 kepada para dewa, dan 1 kepada satu sama lain. Kemudian mereka menawarkan teh kepada orang tua mempelai pria, dan orang tua mempelai pria memberikan restu mereka. Pihak keluarga mempelai wanita kurang terlibat, karena konsep pernikahan Tiongkok adalah seorang putri meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan keluarga mempelai pria. Selama seluruh proses, mempelai wanita mengenakan kerudung merah yang tidak diangkat sampai tiba saatnya untuk penyempurnaan. Ada banyak tradisi dan upacara yang lebih rumit. Semua tempat menonton yang bagus di gedung-gedung yang berjejer di jalan sudah ditempati sejak lama. Sebelum prosesi pernikahan tiba, para penggarap di gedung-gedung itu sudah terlibat dalam diskusi yang menarik. Pangeran pertama benar-benar luar biasa. Dengan perlombaan suksesi di depan mata, dia dengan megah menikahi seorang istri dan bersekutu dengan paviliun Putri Tersenyum. Popularitasnya segera melampaui pangeran ke-8 dan pangeran ke-13. Saya mendengar bahwa 2/3 dari 108 tuan tanah feodal bergegas untuk menghadiri pernikahan ini. Haha, ini wajar, kami hanya bergabung dalam kegembiraan. Namun, para tuan tanah feodal melihatnya secara berbeda. Awalnya, ketiga pangeran yang paling difavoritkan itu memiliki kartu truf yang hampir sama. Sekarang, pangeran pertama memperoleh bantuan dari aliansi kawasan kesenangan, dan langsung meninggalkan 2 lainnya dalam debu. Itu belum semuanya. Klan bangsawan Dewa Pedang mempertahankan kenetralannya selama ini.
Namun, mereka akhirnya membuat keputusan dan memasang taruhan pada pangeran pertama. Ini luar biasa. Ini seharusnya menjadi reaksi berantai. Tanpa pernikahan ini, tidak akan ada begitu banyak tuan tanah feodal yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Klan Su yang netral tidak akan membuat keputusan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pangeran pertama menikahi bintang utama Linglong adalah langkah yang bagus. Memang, meskipun keberuntungan dikatakan tidak dapat dikenali, semua orang di dunia tahu tentang pernikahan ini. Semua orang mungkin telah memutuskan pangeran mana yang mereka inginkan untuk menjadi putra mahkota. Pernyataan ini akan secara tidak terlihat meningkatkan keberuntungan pangeran pertama. Hehe, mengenai perlombaan suksesi, kita hanya bisa mendiskusikannya. Hanya karakter utama yang dapat berpartisipasi, kita hanya bisa menyaksikan kegembiraannya. Saya mendengar bahwa Paviliun Putri Tersenyum akan mengeluarkan semua peri pedang teratai biru untuk merayakan pernikahan pangeran pertama di kediamannya. Hah, sungguh disayangkan. Harga undangan pernikahan telah mencapai tingkat astronomi. Itu bukan sesuatu yang mampu kita beli. Saya benar-benar ingin melihat para peri menari. Setelah kehilangan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan kita bisa melihat peri pedang teratai biru lagi? Suasana di gedung-gedung mencapai puncaknya. Diskusi tidak pernah berhenti. Namun, duduk dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, orang-orang di sekitar tidak memperhatikan 2 orang yang menunjukkan ekspresi tenang namun tak berdaya di meja yang menghadap jendela. Salah satu dari keduanya memegang kipas lipat. Orang lainnya mengenakan tudung kepala, tidak memperlihatkan wajahnya kepada siapapun. Keduanya adalah sarjana buku surgawi dan pangeran ke-9 Wang Yan. Saat mereka memperhatikan kerumunan di bawah dan mendengarkan diskusi, keduanya tampak lesu, tidak seperti orang lain di sekitar. Apakah saudara Xiao masih tidak mau bertemu tamu? Pangeran ke-9 bertanya dengan lembut dari balik tudung kepala sambil mengambil secangkir anggur. Sarjana buku surgawi mengangguk dan berkata, paviliun hujan berkabut telah ditutup selama 5 hari, dan dijaga ketat. Saya harus pergi dan memintanya beberapa kali sebelum saya diizinkan masuk. Meski begitu, saya hanya bertemu dengan Master Paviliun Su dan tidak sempat melihat Xiao Chen. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Pangeran pertama yang memaksa Ling Yu untuk bunuh diri awalnya merupakan rahasia. Namun, sarjana buku surgawi telah mengintip takdir. Dia melihat bintang jatuh di malam hari, meramalkan bahwa seseorang di sisi Xiao Chen telah meninggal. Sebelumnya, ketika Xiao Chen berjanji kepada pangeran ke-9 untuk membantunya dalam perlombaan suksesi, syarat yang dia tetapkan ada hubungannya dengan Ling Yu. Begitu pangeran ke-9 mengetahui kematian ini, dia tidak berani bersikap lambat. Setelah Wang Yan bertanya ke banyak sumber, dia memperoleh gambaran kasar tentang situasinya. Dia merasa kejadian ini sangat disayangkan. Awalnya, dia ingin pergi dan menghibur Xiao Chen. Namun, dia belum berhasil menemui Xiao Chen sampai sekarang. Hal ini membuat pangeran ke-9 semakin khawatir. Sekarang keponakan Xiao Chen sudah meninggal, apakah dia akan terus membela keponakannya? Dari sudut pandang manfaat, tentu saja itu tidak sepadan. Orang biasa pasti tidak akan melakukannya. Namun, jika itu Xiao Chen, dia mungkin tidak peduli. Keduanya menyaksikan suasana pesta yang ramai. Mereka merasakan kesedihan di hati mereka tetapi tidak mau mengungkapkannya. Pada akhirnya, ibu kota kekaisaran, kota Yan, bukanlah kota Ling Yu. Paling tidak ada yang peduli dengan kematian orang yang tidak penting saat ini. Hampir tidak ada yang tahu tentang hal itu. Semua orang menjulurkan leher, menunggu pangeran pertama muncul, untuk menunjukkan kepada mereka pernikahan paling megah dalam sejarah dinasti.